Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama saya channel Al Husain, channel yang membaca kisah sejarah. Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan dari kisah para tabi'in, yaitu kisah tabi'in yang kelima yang bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, pendidik Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran global. Dengan menyebut nama Zat yang diturunkan dari sisinya surat-surat dan segala puji bagi Allah, amma ba'du. Wahai Umar, jika engkau mengetahui apa yang akan engkau datangi dan apa yang akan engkau tinggalkan, maka hendaklah engkau bersikap waspada, karena terkadang kewaspadaan itu bermanfaat. Bersabarlah atas kadar yang telah ditetapkan dan relakanlah meskipun kadar itu datang tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Tidaklah kemudian kehidupan bahagia itu membuat seseorang menjadi senang, kecuali pada suatu hari nanti kesenangannya itu akan disertai dengan kekeruhan. Syiar Alamin An-Nubala, salah satu syair yang dikirimkan untuk Umar bin Abdul Aziz. Demikianlah ahli fikih yang satu ini. Sebaik-baik penyair adalah engkau, sebaik-baik penasehat adalah engkau. Bahkan engkau adalah sebaik-baik ahli fikih. Engkau adalah salah satu laut di antara lautan ilmu. Setiap kali murid-muridmu duduk di hadapanmu, mereka mendapatkan ilmu yang langka darimu. Kalimat-kalimat ini hanyalah sedikit saja dari banyak hal yang ingin kami jadikan sebagai pembuka bagi perjalanan hidup Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah seorang yang dapat dipercaya hadisnya, imamnya para ahli fikih dan guru bagi para ahli hadis. Banyak sekali orang yang kuat dalam hal kesalehan dan ketakwaan, dan Ubaidillah bin Abdullah adalah salah satu dari mereka. Pemilik kemauan yang kuat dalam bidang ilmu dan ketakwaan, serta pemilik keutamaan dalam bidang nasihat dan fikih. Dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya sehingga menjadi golongan orang-orang yang terbaik dari kalangan tabi'in. Dia adalah seorang penyair yang tidak termasuk di dalam golongan para penyair yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Bukan pula orang yang engkau lihat mengembara di setiap lembah dan mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Akan tetapi Ubaidullah bin Abdullah merupakan bagian dari penyair yang sesuai dengan gambaran Al-Quran tentang mereka, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabiyan qalibun. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzolimi, karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir itu. Dan orang-orang yang zolim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
Quran surat Asy-Syura ayat 227. Demikianlah penyair kita Ubaidullah bin Abdullah. Manhajnya sama dengan manhaj Hasan bin Thabit dalam syairnya yang senantiasa membela agama dan dakwahnya. Bingkai tersebut menjadi permulaan dari syirah ahli fikih Ubaidillah rahimahullah. Bagian kedua, nasabnya. Dia adalah seorang imam ahli fikih, mufti dan ulama di Madinah. Salah satu dari ketujuh ahli fikih Abu Abdullah Al-Madani. Dia adalah saudara kandung dari seorang ahli hadis yang terkenal yang bernama Aun. Dia banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kakeknya Utbah adalah saudaranya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia. Dia dilahirkan pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Namun ada juga yang mengatakan beberapa saat setelah kekhalifahan Umar. Hidup sezaman dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan banyak meriwayatkan darinya. Dia juga meriwayatkan dari para ulama terkenal, di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Sa'id, Maimunah binti Al-Harith dan Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin. Dia menerima pokok-pokok ilmunya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena dia belajar darinya dalam waktu yang lama, sehingga manhajnya dalam periwayatan dan fikih sama dengan kemudahan dan fleksibilitas Ibnu Abbas. Meskipun dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, namun dia mengikuti Ibnu Abbas dalam waktu yang sangat lama, sehingga dia pun mengikuti manhajnya. Ubaidullah bin Abdullah adalah seorang ulama yang buta, banyak meriwayatkan hadis dan thiqah. Dia memiliki perjalanan yang panjang dalam periwayatan hadis. Perkenalan ini akan kami akhiri dengan nama lengkapnya, yaitu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali Al-Madani, salah satu dari para ahli fikih Madinah yang 7. Dia suka meriwayatkan syair, lalu ditanya tentang hal tersebut dan dia menjawab, "Tidaklah kalian melihat sesuatu yang keluar ketika ia tidak dilampiaskan, bukankah itu ia akan mati?" Benar, hatinya dipenuhi dengan ketakwaan dan ilmu. Oleh karenanya dia banyak melahirkan syair dan fikih. Juga mengalami ujian yang baik dalam hal tersebut. Meskipun dia buta, namun dia digambarkan sebagai orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Dia tidak mencukur habis kumisnya, akan tetapi hanya memendekkannya saja sebagai pengamalan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peliharalah jenggot dan pendekkanlah kumis. Dia adalah orang yang soleh. Salah seorang yang hidup sezaman dengannya berkata, dia adalah orang yang pandangannya kabur. Salah satu dari ketujuh ahli fikih Madinah, thiqah, soleh dan memiliki banyak ilmu. Sifat-sifat yang lengkap ini dimiliki oleh ahli fikih kita Ubaidullah bin Abdullah rahimahullah. Dia menyatukan antara penampilan seorang muslim yang sempurna dengan ilmunya yang wajib dan dengan ketakwaannya yang tampak jelas di dalam perilakunya terhadap murid-muridnya dan guru-gurunya yang mulia. Bahkan gurunya Ibnu Abbas mengistimewakannya dari teman-temannya dalam memberikan ilmu karena kepandaiannya, kefasihannya, kesolehannya, ketakwaan, serta amanahnya dalam periwayatan hadis. Dia juga digambarkan sebagai orang yang dapat dipercaya dan salah seorang imam di antara para imam fikih pada masa tabi'in yang thiqat. Akan tetapi dia banyak disibukkan dengan ilmu dan menjadi orang yang istimewa dalam banyak perkara. Semua itu digambarkan oleh murid-muridnya dan semua orang yang pernah menerima ilmu darinya. Demikianlah
Kisah singkat dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, seorang 7 ahli fikih Madinah. Bacaan tadi adalah kisah dari gambaran besarnya dan keturunan nasabnya. Episode berikutnya kita akan membaca tentang keilmuannya dan kehidupannya bersama murid-muridnya. Semoga ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib maupun yang sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.